kuliah tatap muka, tapi berhubung ada kelas yang jamnya sama, maka terpaksa bisa dilihat Lo, di harus di ya online join. ya. Nah, di strategi penetapan harga produk itu merupakan salah satu saluran pemasaran yang penting, meskipun mungkin sedikit literatur maupun penelitian yang membahas mengenai strategi penetapan harga. Jadi karena saya yakin sebagian besar keputusan konsumen ketika membeli atau mengkonsumsi sebuah produk itu akan ditentukan oleh harga produk yang harus mereka bayarkan, ya kan? Kalau Anda punya produk idaman, Anda tahu produk yang Anda inginkan, Anda pasti ingin memilikinya. Tapi ketika Anda ingin memilikinya, begitu Anda tahu harganya jauh di atas kemampuan Anda, pasti Anda akan mengurungkan niat Anda untuk membelinya. Nah, oke, kita lihat. Jadi keputusan harga itu sesuatu yang kompleks, tergantung dari bagaimana kondisi perusahaan, lingkungan maupun kekuatan persaingan. Kemudian harga itu juga senantiasa berubah dari waktu ke waktu, termasuk saat produk bergerak melalui siklus hidup produk atau produk life cycle. Ya, kemudian harga itu mencerminkan biaya dan permintaan, serta memperhitungkan variasi pembeli maupun situasi. Oke, kita lihat bagaimana strategi harga untuk produk baru. Yang pertama, perusahaan bisa menggunakan strategi harga peluncuran pasar atau market skimming pricing, yaitu strategi dengan menetapkan harga yang tinggi untuk produk baru. Tujuannya tentu untuk memperoleh pengembalian yang lebih cepat. Nah, strategi market skimming pricing ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan elektronik. Ya, contoh misalkan smartphone, ya kan, itu ketika mereka mengeluarkan produk baru, harganya pasti cukup tinggi. Tapi begitu muncul produk baru berikutnya, maka produk yang sebelumnya akan diskon harganya. Ya. Nah, mengapa demikian? Karena
Perusahaan-perusahaan elektronik atau yang high tech itu butuh investasi yang besar ketika mereka mengembangkan sebuah produk baru. Nah, karena itu mereka butuh untuk mengembalikan investasi mereka dalam waktu yang singkat. Karena Anda tahu produk itu memiliki usia dan terlebih saat ini usia produk itu semakin cepat usang, ya kan? Eh, Smartphone itu sekarang mungkin 3-4 bulan udah muncul model baru atau tipe baru. Ya. Nah, sehingga ini yang banyak digunakan strategi harga market skimming pricing. Nah, kemudian ini syarat-syaratnya, ya, nanti bisa Anda baca sendiri. Yang kedua, yaitu strategi harga penetrasi pasar. Berbeda dengan market skimming pricing, untuk strategi penetrasi pasar, itu perusahaan menentukan harga produk yang rendah. Tujuannya adalah untuk menarik pembeli dalam jumlah besar dan memperoleh market share yang luas. Ya. Ini biasanya untuk produk-produk kebutuhan sehari-hari. Contoh misalkan apa makanan ringan dan atau produk-produk toiletries itu pokoknya untuk kebutuhan sehari-hari itu biasanya menggunakan strategi penetrasi pasar. Karena konsumen belum mengetahui produk tersebut. Ya, kemudian ini syarat-syarat agar strategi penetrasi pasar itu bisa efektif, nanti bisa juga Anda baca sendiri. Nah, kemudian berikutnya bagaimana strategi harga untuk bauran produk. Sebuah perusahaan mungkin tidak hanya memproduksi satu macam produk. Mungkin mereka menghasilkan produk yang bermacam-macam. Contoh seperti Wings, ya, Wing Corporation itu kan punya produk macam-macam, Unilever, P&G dan sebagainya. Nah, oke, kita lihat strategi yang pertama adalah strategi harga lini produk. Ya, masih ingat apa itu lini produk? Nah, ya, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan lini produk? Kok diam semua ini? Tidur atau Masih aman, Pak. oke. Jadi contoh misalkan Unilever. Mereka memiliki macam-macam produk dan beberapa lini produk. Lini produk adalah produk yang memiliki fungsi atau kegunaan yang serupa. Contoh misalkan produk sabun mandi, ya kan? Lini produk sabun mandi. Unilever punya merek Lux, Lifebuoy, apalagi yang lain. Ini produk sampo juga Unilever punya Sunsilk, apa Clear itu ya. Ya, Clear itu punyanya Unilever ya.
Nah, terus yang lain lagi juga ada. Nah, itu semua lini produk. Nah, harga lini produk itu ditentukan berdasarkan biaya masing-masing produk. Kemudian juga bagaimana tanggapan atau evaluasi pelanggan terhadap fitur-fitur produk yang berbeda serta harga pesaing. Sehingga kalau Anda lihat harga eh, lini produk sabun dari Unilever, misalkan antara Lux dan Lifebuoy, sabun batang itu biasanya selisihnya nggak terlalu besar. Jika kalau Anda lihat harga sabun cair Lux maupun Lifebuoy juga selisihnya tidak terlalu tinggi. Karena kalau terlalu jauh akan mematikan salah satu produk dalam lini produk tersebut. Demikian juga untuk lini produk sampo, harga antara sampo Sunsilk maupun Clear itu relatif sedikit selisihnya. Untuk pasta gigi juga demikian dan sebagainya. Bisa dipahamin ya. Bisa, Pak. Oke. Nah, kemudian strategi harga produk tambahan. Nah, jadi dari produk utama. Contoh misalkan eh, untuk industri otomotif mobil itu perusahaan membuat tipe-tipe, ya kan, memiliki ada beberapa tipe untuk satu jenis mobil yang sama. Yang berbeda adalah fiturnya. Ya, ya kan kayak Avanza itu ada seri yang tipe apa G atau apa itu. Nah, itu yang membedakan adalah entah itu interior ataukah eh, fitur yang ditambahkan di dalam produk tersebut. Itu. Berikutnya adalah harga produk tertahan atau captive product pricing, yaitu penetapan harga produk yang harus digunakan bersama dengan produk utama. Contohnya eh, Gatrit Silet, ya. Contohnya Jilet ya. Yang laki-laki pasti tahu pisau cukur Jilet. Nah, kalau Anda beli pisau cukur Jilet itu kan ada eh, awalnya ada apa cartridge. Jadi Anda bisa membeli gagang untuk siletnya. Kemudian nanti kalau udah tumpul pisau silet itu Anda bisa ganti dengan pisaunya lagi. Nah, itu yang dinamakan harga produk tertahan. Nah, sayangnya seringkali eh, produk yang tam- ter, apa dikaitkan dengan produk utama itu biasanya harganya lebih mahal. Nah, contoh Gillette, kalau Anda beli cartridge-nya aja lebih mahal dibandingkan kalau Anda beli yang langsung sekali pakai. Kemudian berikutnya video game. Video game itu juga captive product pricing. Nintendo, PlayStation itu jual konsol gamenya, tapi ketika Anda ingin memainkan game, Anda perlu membeli eh, software atau card yang berisi program gamenya.
kemudian printer, produk utamanya printer, tapi Anda butuh cartridge untuk bisa menggunakan printer tersebut, ya kan? Nah, ini contoh mengenai produk tertahan. Ini juga bisa tempat hiburan atau taman hiburan, itu bisa juga mereka menggunakan strategi ini. Biasanya bisa dijual tiket terusan, musiman, kemudian bisa tambahkan biaya untuk makan dan fitur lain di dalam taman hiburan. Kemudian berikutnya harga produk sampingan. Nah, kadang perusahaan ketika memproduksi sebuah produk itu menghasilkan produk sampingan yang tidak disadari. Nah, ketika itu dihasilkan, maka ini juga bisa menjadi produk sampingan dari perusahaan. Contoh misalkan pembuat keju, itu ketika mereka membuat keju, mereka menggunakan air dan garam. Nah, ternyata sisa air garam itu bisa digunakan untuk mencairkan jalan yang tertutup salju. Sehingga akhirnya air garam sisa dari produksi keju itu dijual kepada pemerintah kota ketika musim dingin untuk mencairkan es yang menutupi jalan. Contoh yang lain misalkan slab padi, itu juga produk utamanya mereka menghasilkan beras, produk sampingan adalah kulit sisa padi. Ya, kalau dulu slab padi begitu sisa kulitnya mungkin dibakar, tapi sekarang kulit padi sisa hasil penggilingan itu dimasukkan karung-karung, dijual ke toko-toko bunga untuk pengganti tanah, ya kan? Kemudian contoh lain aspal itu merupakan produk sampingan dari penyulingan minyak bumi. Nah, kemudian strategi harga berikutnya adalah harga paket produk atau produk bundle pricing. Saya yakin Anda familiar. Ya. Kalau Anda masuk ke restoran fast food, ya, seringkali Anda melihat menu-menu satu paket yang ditawarkan. Meskipun Anda bisa membeli secara terpisah. Nah, biasanya harga produk paket itu lebih murah, ya, dibanding kalau Anda membeli terpisah. Contoh yang lain, Windows itu menjual sistem operasinya juga secara paket dengan komputer atau laptop yang dibeli oleh konsumen. Tentu harganya kalau Anda beli laptop dengan sistem operasi Windows, itu harga Windows-nya akan lebih murah daripada kalau Anda beli Windows secara terpisah. Contoh lain, ya, Indovision, MNC, Play, Republik, Media, maupun IndiHome itu membuat paket layanan TV, telepon maupun koneksi internet, ya kan? Ya, bahkan kalau Anda masuk ke Indomart maupun Alfamart, sering kan itu ada produk yang dimasukkan bungkus beberapa item produk dijual bersama-sama, harganya biasanya lebih murah. Ya, karena kalau
harga itu ternyata sama dengan ketika Anda membeli terpisah, konsumen tidak akan mau membeli harga paket. Tapi yang penting yang perlu Anda ketahui bahwa ketika Anda membeli produk secara bundling, ya, kalau Anda ke minimarket, supermarket, produk yang bundling itu biasanya ada produk yang eh, tidak begitu laku di pasar. Ya. Sehingga salah satu tujuan bundling harga paket ini juga untuk meningkatkan penjualan produk yang kurang laku. Kemudian berikutnya strategi penyesuaian harga. Yang pertama adalah harga diskon dan tunjangan. Tujuannya ini untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan atas tanggapan mereka. Misalkan konsumen membayar bagian lebih awal, membeli volume dalam jumlah besar maupun pembelian di luar musim. Ya, ini contohnya kalau eh, apa perusahaan retail mereka bisa memberikan 2/10 nah 30. Ini artinya kalau konsumen membeli produk, mereka bisa membayar jatuh tempo 30 hari. Tapi kalau mereka membayar dalam 10 hari, kurang dari 10 hari, mereka atau konsumen dapat diskon 2%. Berikutnya, diskon kuantitas. Ya, jadi diskon bagi pembeli yang membeli produk dalam jumlah besar. Kalau Anda eh, belanja di lote, ya, harga produk persatuan itu lebih mahal dengan selisihnya dibanding kalau beli dalam jumlah lusin atau dalam jumlah banyak. Kemudian diskon musiman itu juga diskon yang diberikan untuk pembeli yang membeli barang di luar musim. Contoh misalkan kalau Anda beli payung atau jas hujan musim hujan itu harganya biasanya lebih mahal daripada kalau Anda membeli saat musim panas. Kemudian tunjangan allowance. Ya, ini eh, biasanya banyak di, di Indonesia banyak dilakukan oleh eh, toko-toko elektronik. Ya. Contoh misalkan ada program trade-in AC, trade-in televisi, itu tujuannya untuk mendorong konsumen untuk membeli produk, sementara produk yang lama itu dihargai sebagai eh, diskon bagi pembelian produk tersebut. Ya, jadi kalau Anda beli AC, misalkan ada program trade-in, biasanya AC yang lama dihargai ya antara 300 sampai 400 ribu, apapun kondisinya. Tentu ini lebih menarik daripada kalau Anda jual AC bekas Anda ke tukang loak, kan itu. Untuk segmented itu harga berdasarkan pelanggan, produk, lokasi. Contohnya museum, bioskop, toko eceran itu biasanya memberikan harga lebih rendah untuk pelajar maupun lansia. Nah, kalau sekarang mungkin bioskop eh, nggak ada ini. Kalau dulu zaman saya ada bioskop itu kalau hari Sabtu siang itu ada khusus apa student show. Jadi harga khusus untuk pelajar 50%. Nah, sekarang Anda
jarang ke bioskop karena Anda udah lihat Netflix. Ya. Kemudian di dunia maskapai penerbangan maupun kereta api itu juga ada kelas ekonomi, bisnis, ataupun eksekutif. Pesawatnya, keretanya juga sama berangkatnya, tapi yang bedakan ya mungkin gerbongnya atau mungkin tempat duduknya, serta layanan tambahan. Kemudian kalau Anda lihat konser atau teater, itu harga ditentukan berdasarkan posisi tempat duduk Anda. Kan itu. Kalau Anda lihat konser di depan, harganya lebih mahal daripada yang belakang. Hmm. Nah, ini kemudian harga psikologis. Jadi bagi konsumen, harga itu seringkali eh, informasi mengenai kualitas sebuah produk. Ya, beberapa teknik untuk harga psikologis. Yang pertama, perbedaan harga visual. Nah, jadi kalau Anda lihat di mall-mall sekarang ini kan banyak apa mendekati Lebaran tuh, tulisan besar kemudian dicoret, ya, kemudian di bawahnya tulis harga yang baru. Nah, itu merupakan perbedaan harga visual. Kemudian ada promosi buy one get one. Ya. Jam pricing itu kalau Anda lihat harganya ada angka 9-nya. Ya. Contoh 10.000, kemudian dicoret ganti 999. Ya, 9.999. Nah, itu juga seringkali konsumen terpengaruh seakan-akan harganya lebih murah. Padahal selisihnya hanya 1 rupiah dan itu nggak ada artinya, ya kan? Prestige pricing menentukan harga produk tinggi supaya kelihatan produk itu bagus. Kemudian comparative pricing itu menampilkan dua produk substitusi atau yang sama, tapi salah satunya harga mahal dan yang murah, sehingga konsumen akan cenderung memilih produk dengan harga yang murah. Oke, untuk yang lain bisa Anda eh, baca sendiri, nanti akan saya upload di Ilmu. Ya. Mungkin ada yang mau sampaikan? Harus. Ya, ada yang mau sampaikan? Oke, eh, kalau nggak ada yang sampaikan, mungkin untuk minggu depan Anda bisa belajar di rumah, atau mungkin nanti giliran informasinya tuh Nurul kalau nggak salah, nanti bisa Anda tanyakan. Oke ya, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya, iya.